Halo semua. Nah, di sini gue bernama Nicholas C. Hanafi dengan NRP 207/2008 dan gue ingin menyelesaikan tugas akhir untuk UAS Teknik Multimedia. Di sini ada tugasnya itu kita disuruh bikin video untuk menjelaskan sesuatu yang bisa dimengerti gitu. Nah, sekarang gue akan menjelaskan tentang yang namanya objek bisa dibilang bukan objek oriented lah ya, karena kita di sini menggunakan objek persegi panjang. Terus di sini tuh yang akan gue jelasin itu tentang get sama set. Untuk konstruktornya, untuk initnya ini nanti akan dijelaskan oleh teman gue, oleh Axel gitu. Nah, sekarang kita pahami dulu apa sih getter sama setter itu. Jadi getter sama setter itu sebuah sintaks atau sebuah logika pemrograman di mana kita akan bisa mendapatkan suatu nilai gitu kan dari objek itu, dan set itu ya kita mengeset gitu loh, mengisi variabel dengan angka yang yang user input tuh. Misalnya langsung aja kita ke pemrogramannya aja kali ya. Misalnya kayak gini nih. Kita kan di sini bikin ada nih objek persegi panjang. Di sini tuh dalam objek persegi panjang ini dia tuh ada panjang sama ada lebar. Nah, panjang sama lebar ini tuh nanti bisa kita bisa kita hitung, bisa kita bikin functional programming gitu ya, bikin fungsi untuk ada keliling sama luas gitu. Ya sebenarnya ini kayak pelajaran anak SD aja sih gitu kan, kayak di pemrograman dasar pun sebenarnya kalian bisa aja gitu kan bikin langsung, nggak usah pakai yang namanya OOP gini juga. Cuman kan karena sekarang kita konteksnya lagi objek, ya kita anggap pemrograman kita itu berdasarkan objek, itu bergantung dalam objek. Nah, anggap nih ada sebuah persegi panjang gitu kan. Terus kita mau nih ya kan, kita bikin nih variabel berisi objek itu, si persegi panjang. Kita bikin persegi panjang satu, anggap ini persegi panjang, penggaris ini persegi panjang gitu kan. Terus kita minta input nih ya kan, untuk panjang sama lebar. Ya ini kita minta input seperti biasanya aja gitu kan, nggak usah ribet-ribet lah. Masukin ke dalam suatu variabel, udah gitu kita panggil nih si setternya itu ya kan. Setternya kita panggil untuk set panjang sama set lebar ya kan, kita panggil nih di sini. Nah ya kan, nah kita isi nih di sini nih si objek panjang itu, bukan objek panjang, objek persegi panjang itu dengan panjang yang kita mau dengan lebar yang kita mau gitu kan. Nah misal nih ya, kita langsung sambil jalanin aja. Nah, misal nih ya, kita masukin panjangnya itu 5 cm deh ya kan, kita masukin lebarnya itu 10. Nah, di sini tuh dia bakal langsung keluar nih hasilnya nih, kelilingnya berapa sama luasnya berapa gitu kan. Nah, kenapa bisa? Karena sistem setternya itu kan yaitu untuk ngeset si variabelnya itu berapa nilai angkanya gitu kan. Nah, udah gitu ketika kita udah masukin nih ke dalam si variabel objek si panjangnya itu gitu kan, makanya di sini ada self dot panjang. Maksudnya self dot panjang itu jadi si panjangnya itu punya si selfnya itu apa? Selfnya itu si objeknya itu, si persegi panjangnya itu gitu. Setelah di sini, terus kan di sini kan kita printnya itu kita panggil lagi nih get keliling kan. Get keliling itu apa sih gitu kan. Nah, get keliling itu di sini tuh kita ada get panjang juga nih. Nah, get panjang itu apa sih? Get panjang itu tuh kita mereturn ya kan si nilai panjangnya itu gitu. Hanya ada namanya getter sama setter. Jadi kita tuh hanya bisa merubah angka data variabel gitu, isi variabel itu di getter setter untuk objek ini dalam OOP gitu guys, kurang lebih guys. Semoga aja penjelasan dari gue cukup jelas dan cukup mudah dimengerti ya. Kalau umpamanya emang ada yang mau ditanyain, bisa langsung tanyain di kolom komentar aja, nggak apa-apa. Nanti bakal gue sama Axel balas. Gitu. Udah sih, paling nanti untuk konstrukturnya akan dijelaskan oleh Axel. Kita langsung ke Axel aja kali ya.
Yoi, kita langsung ke Excel. Mantap. Halo semuanya. Di sini kita akan membuat kelas persegi panjang. Pertama-tama kita cukup menuliskan kelas persegi panjang titik 2. Lalu kita akan menuliskan anggota-anggota dari kelas persegi panjang. Untuk anggota dari sebuah kelas bisa berupa field atau method. Field itu bisa kita sebut dengan atribut atau sesuatu yang dimiliki oleh kelas. Dan untuk method itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh kelas. Seperti kelas orang misalnya. Orang memiliki nama, umur, jenis kelamin. Nah, nama, umur, dan jenis kelamin itu yang menjadi field. Dan orang itu bisa melakukan kegiatan apa saja. Orang itu bisa bernafas, makan, tidur. Bernafas, makan, dan tidur itu yang menjadi metodenya. Biasanya field itu kata benda, dan method itu biasanya kata kerja. Selanjutnya, kita akan membuat field dari kelas persegi panjang. Pada persegi panjang, biasanya memiliki panjang dan lebar. Jadi, kita menuliskan panjang yang kita isi dengan 0, dan lebar yang kita isi dengan 0 juga. Nah, selanjutnya, untuk kelas kita membutuhkan konstruktor. Konstruktor itu adalah metode khusus yang bernama sama dengan kelas dan dipanggil pertama kali ketika kita membuat objek dari sebuah kelas. Untuk membuat konstruktor dari dalam Python, kita hanya cukup menuliskan metode berikut. Def __ init kurung buka self, dan kita isi dengan panjang, lebar, kurung tutup, titik 2. Selanjutnya, kita akan membuat metode yang lainnya dari kelas persegi panjang. Nah, pada kelas persegi panjang ini, kita akan membuat metode getKeliling dan getLuas. Jadi, di kelas persegi panjang ini dapat menghitung keliling dan luas dari persegi panjang itu. Pertama, kita cukup menuliskan def getKeliling dalam kurung. Nah, di sini parameter yang wajib ada pada metode di Python adalah self. Self ini akan berisikan objek yang memanggil getKeliling ini, atau self itu dirinya sendiri. Selanjutnya, kita langsung mereturn, yaitu return 2 dikali self.panjang kurung buka kurung tutup. Jadi, dia akan menghitung panjangnya dan plus lebarnya. Dan kita akan membuat yang lainnya, yaitu def getLuas. Di sini sama saja yang berisikan dalam parameternya self. Dan langsung kita return, yaitu return self.getPanjang kurung buka kurung tutup dikali self.getLebar kurung buka kurung tutup. Sekarang kita buat fungsi mainnya. Fungsi mainnya kita akan membuat objek dengan cara memanggil kelas yang tadi kita bikin dengan menambahkan kurung buka dan kurung tutup. Misalnya, pp. Nah, pp di sini adalah nama objeknya. Jadi, pp sama dengan persegi panjang kurung buka kurung tutup. Jadi, sekarang kita memiliki sebuah objek dari kelas persegi panjang yang diberi nama pp. Selanjutnya, kita akan membuat input. Input ini yang kita akan masukkan ke dalam suatu variabel, yaitu pjg. Dan begitu pula dengan yang lbr. Ini untuk meminta panjangnya, dan ini untuk meminta lebarnya. Lalu, kita panggil fungsi set agar jika nilai yang kita masukkan min berubah menjadi plus. Dengan cara pp.setPanjang kurung buka variabel input yang tadi kita bikin kurung tutup. Kenapa kita menambahkan pp? Karena agar saya simpan di set panjang milik objek pp. Berarti saya simpan di set panjang pp. Begitu juga pp.setLebar. Setelah itu pp saya suruh untuk menghitung keliling. Kita hanya perlu menuliskan pp. Fungsi yang tadi kita bikin, yaitu getKeliling kurung buka kurung tutup. Begitu pula dengan yang untuk menghitung luas.
Selanjutnya, kita bisa menambahkan default value pada konstruktor berikut dengan cara menambahkan seperti berikut. Panjang sama dengan seperti kita kasih semisalnya 10 dan lebarnya kita kasih 2. Langsung kita tes print. Kita masukkan panjangnya misalnya 5 dan lebarnya 2. Nah, ini kelilingnya muncul dan luasnya juga muncul. Nah, kalau kita sudah mengisi default value pada konstruktor ini, kita juga bisa menutup yang ini. Coba kita tutup dan kita langsung print. Dan hasilnya langsung. Ini panjangnya dan lebarnya 2. Nah, berikut hasilnya. Nah, kita juga bisa menambahkan seperti berikut pada di DevMain class berikut. Seperti kita langsung mengasih, misalnya panjangnya kita mau tetap 10, lebarnya yang mau kita ubah. Seperti lebarnya kita ubah menjadi 10. Nah, berikut hasilnya. Ini benar. Luasnya panjang dikali lebar 10 dikali 10. Dan kelilingnya juga benar, 40. Dan jika mau mengubah dua-duanya, juga bisa. Yaitu kita ubah menjadi 20 panjangnya dan lebarnya 5. Nah, berikut hasilnya. Ini juga bisa. Jika mau mengubah panjangnya saja, kita bisa mengubah dengan 50 misalnya. Ini lebarnya kita tetap mau 2 misalnya. Ini kita langsung print saja seperti berikut. Ini juga bisa, yaitu hasilnya akan 50 dikali 2, luasnya 100. Nah, sekian video yang bisa saya sampaikan. Sekian penjelasan yang dapat saya dan teman saya sampaikan. Semoga penjelasannya dapat dimengerti dan dipahami. Jika terdapat pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. See you next time. Bye-bye.